Bung Toel, satu-satunya gol ini dari penalti. Gimana kalau Bung Toel lihat ini? Gol dari penalti nggak masalah. Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Apa yang biasanya bikin gak bulat sih, Bung Toel? Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif, nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah, tetapi potensi pemain kita tadi malam menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Ya. Secara khusus, saya mau kasih apresiasi luar biasa untuk Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, lalu penggantinya Beckham, Stefano Lillipali, bahkan Ramadan Sananta yang main mungkin hanya 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir karena dia masuk menit 88. Buat saya mereka memuaskan. Buat saya mereka menunjukkan kualitasnya. Bahwa Ramadan masih ada perbedaan kualitas dengan oleh Romeni, no problem. Tapi poinnya adalah Egy yang selama ini banyak di cadangan, Ricky yang selama ini Kambuaya banyak di cadangan. Mereka punya potensi loh, asal bisa kita gunakan, asal kita jeli gunakannya untuk main seperti apa. Kalau kita kemarin timnas kita banyak menyerang lewat kanan. Kalau kita pegang bola, Yakob langsung naik ya. Bukannya Calvin Verdong nggak naik, tapi saya lihat di kanan itu lebih didorong untuk naik. Lalu kombinasi Egy sama Ole, apa kombinasi mereka? 1-2. Ya betul. Jadi gimana caranya kita melihat sebuah strong gitu loh, strong bukan weaknessnya. Jadi kalau kita lihat Mas Bambang dulu, apa strongnya? Itu yang harus dimunculin. Dan kemarin tim kepelatihan memunculkan kehebatan, keunggulan seorang Egy, seorang Ricky Kambuaya. Bahkan tadinya saya berpikir bahwa Beckham itu dipanggil basa-basi karena sebelumnya dari tim juara nggak ada wakil. Tapi ternyata bukan. Baru kali ini Bung Toel merasa puas dengan timnas Indonesia. Sebelumnya bla 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 gini ini Bung Toel mengakui kekuatan timnas Indonesia. Baguslah. Basa-basi. Dan Beckham masuk menit 73, dia kasih kontribusi luar biasa. Jadi ini semua yang mengembirakan, mengisi posnya dengan maksimal. Itu yang mengembirakan buat semua yang terjadi malam tadi. Dan Cina bagus loh main, China. Good game jadi menurut saya sih. Dengan lawan yang begitu bagus, ada perubahan-perubahan strategi, kita juga melakukan sebuah perubahan-perubahan lagi. Pergantian pemain kita bagus, mengubah situasi, mengubah kondisi di lapangan. Jadi itulah secara sepak bola kenapa saya tadi malam bulat apresiasi dan salut. Tampaknya Bung Toel sudah senyumnya. Penting adalah nilai penting dari pertandingan lawan Jepang walaupun tidak menentukan adalah mematangkan tim. Kalau buat dari sudut pandang timnas Indonesia, mematangkan tim melawan tim Jepang yang sudah punya reputasi. Jadi itu sebuah ujian yang penting, yang mahal. Kedua, jaga mentality, mental pemenang itu, winning mentality itu dijaga. Jadi kalau babak belur kurang bagus untuk level kepercayaan diri. Jadi upayakan yang terbaik mumpung second layer Jepangnya. Tapi apakah second layer akan mudah? Joy bilang tadi tidak akan mudah. Kedua, kenapa? Dari sisi faktor poin FIFA ranking itu akan pengaruh. Jadi Jepang pun tidak akan dengan sengaja melepas itu. Satu, soal fair play, yang kedua adalah soal poin FIFA ranking. Karena mereka pun mau jaga ranking FIFA mereka. Kalau kalah dari kita kan pasti punya kekurangan poin gitu loh. Jadi itu juga adalah faktor yang nggak bisa disepelekan. Jadi nggak serta-merta lebih gampang, belum tentu. Karena dia pun pasti jaga reputasinya. Ada poin FIFA ranking yang bisa jadi risiko kalau dia kalah. Karena itu harus all out juga Jepang lawan kita. Coach Indri. Markas Gamba Osaka jadi venue pertandingan Jepang versus Indonesia. Lokasi pertandingan Timnas Jepang versus Timnas Indonesia pada 10 Juni 2025 mendatang resmi diumumkan. Stadion Suita Municipal di Osaka dipilih menjadi arena duel laga penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Venue ini berbeda dari stadion yang selama ini dipakai Jepang di putaran ketiga. Sebelumnya, mereka selalu memainkan laga home di Saitama Stadium 2002. Laga ini bakal menentukan langkah tim Garuda, apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau bisa lah. Bakal finish di urutan berapa King Indo kata lo?
Tidak main-main, inilah daftar 30 pemain timnas Indonesia versus Jepang. Skuadnya hampir sama ketika menghadapi China. Ini dia. Kita mulai dari penjaga gawang. Ada Hernando Ari, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Martin Pais. Untuk lini belakang, ada Jai Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Mes Hilgers, Rizky Rido. Untuk lini tengah, ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Nathan Joaon, Beckham Putra, Marcelino Ferdinand. Lanjut untuk sayap dan back sayap, ada Yance Sayuri, Saine Patinama, Pratama Arhan, Calvin Verdong, Dan James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Asnawi Mangku Alam. Untuk 5 penyerang, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Strike, dan Egy Maulana Fikri. Indonesia udah dipastikan lolos ke ronde 4. Jepang juga udah aman ke Piala Dunia. Tapi kemarin mereka kalah lawan Australia. Gengsi mereka pasti kebakar nih. Jadi lawan Indonesia nanti, Jepang full tim main habis-habisan di kandang. Nah, justru ini saatnya Garuda nggak usah main aman. Juga udah nggak bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi juga nggak bakal gugur. Jadi kenapa nggak gas aja? Kalau Kluivert milih main bertahan dan nunggu diserang Jepang selama 90 menit, gua rasa itu langkah nggak progresif. Kita udah nggak ada beban, bro. Buat nonton laga lawan Jepang tanggal 10 nanti bisa lewat link di bio gua. Jadi mendingan kita pakai laga ini buat uji nyali, uji sistem, dan uji mental. Main total football aja, berani bangun serangan. Latih mental, asah chemistry, kasih panggung ke pemain lokal kayak Egy, Yakob, Beckham, dan lain-lain. Kalau kalah ya udah, tapi kalau menang di kandang Jepang, itu bakalan jadi sejarah. Nggak ada pengawalan timnas di Bandara Osaka. Deket banget, supporter bisa nempel-nempel ke pemain. Kita lihat Kevin Dix dipasang shawl oleh supporter. Meskipun petugas sudah mengarahkan ke titik sana, tapi supporter berkerumun di sekitar Kevin Dix nih. Sampai nempel, ada yang ngevlog juga. Terus datang juga yang lain, itu Nathan Choaon. Wah, nggak ada pengawalan ya di Bandara Osaka. Petugasnya nggak tahu, nggak ada ya. Tapi ya senyum-senyum aja tuh Nathan Choaon. Aman-aman aja. Rizky Rido nunduk. Udah aman lah. Dipakai inisial juga. Sananta, Rafael Strike juga dipakai inisial. Martin Pais tersenyum dia, dipakai inisial juga. Ada Emil Audero. Ini Fitri Karlina, videonya dari dia ya ini. Rombongan timnas tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Bandara Osaka, Jepang. Ini sekitar 1 jam yang lalu. Tom Haye, terus ada Ole Romeni, Elskena. Lalu iya, banyak yang minta foto. Lillipali, Arhan. Lalu ini juga ada Marcelino Ferdinand bersalaman dengan Fitri Karlina di sana. Ivar Jenner, how are you? Good. Wah, deket banget sama fansnya ya. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Itami, Osaka, Sabtu malam, 7 Juni 2025. Kedatangan skuad Garuda disambut antusias oleh para supporter yang tak henti menyuarakan dukungan. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam matchday terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga krusial ini akan berlangsung di Suita City Football Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Meskipun Indonesia sudah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Jepang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia, pertandingan ini tetap menjadi sangat penting untuk mencuri poin ranking FIFA dari Jepang, ucap manajer timnas Indonesia, Sumarji. Beckham Putra ancang posisi Marcelino di laga lawan Jepang. Seketika hujatan itu terdiam kala sosok pemain Persib Bandung Beckham Putra jadi magnet baru di tubuh timnas Indonesia. Keraguan publik atas sentimen tak berdasar dibayar tuntas Beckham yang tampil enjoy hingga hampir memberikan asis. Performa ciamik pemain lokal Indonesia ini tentunya mengancam posisi Marcelino Ferdinand yang sudah lama menjadi andalan skuad Garuda. Sebelumnya, Beckham Putra baru saja debut membela timnas Indonesia senior saat menang 1-0 atas Cina di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham Putra main dari bangku cadangan pada menit ke-74 menggantikan Yakob Sayuri di timnas Indonesia. Posisi Beckham sama dengan Marcelino,
yakni sebagai gelandang serang. Marcelino pun diketahui harus absen di laga Timnas Indonesia versus Cina karena akumulasi kartu kuning. Tetapi untuk laga berikutnya Timnas Indonesia yakni melawan Jepang, Marcelino sudah bisa turun berlaga. Tak ayal, peran Beckham jadi sorotan. Akankah dia dipertahankan di skuad untuk laga yang digelar di Stadion Panasonic Stadium pada 10 Juni itu? Beckham mengatakan saat ini tidak penting persaingan dalam satu tim hanya karena ingin masuk skuad utama. Dia menekankan hal paling terpenting baginya adalah para pemain memberikan dukungan satu sama lainnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan satu pemainnya tidak akan tampil saat menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya pemain tersebut disebabkan oleh hukuman akumulasi kartu kuning. Meski tidak menyebutkan nama, dugaan kuat mengarah pada Ivar Jenner yang mendapat kartu kuning bersama Yakob Sayuri dalam kemenangan 1-0 atas Cina, Kamis 5 Juni malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol sematawayang tim Garuda tercipta lewat penalti oleh Romeni di penghujung babak pertama. Dengan absennya satu pemain, Kluivert hanya akan membawa 29 pemain untuk laga di Jepang. Sebelumnya, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand juga harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Meski demikian, Kluivert memastikan tidak akan memanggil pengganti. Saya puas dengan tim saat ini. Saya senang dengan para pemain dan akan pergi ke Jepang dengan skuad yang ada. Breaking news, guys. Ada info berikutnya, prediksi perolehan poin FIFA di pertandingan antara Jepang menghadapi Timnas Indonesia di tanggal 10 Juni 2025 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Apabila Timnas Indonesia menang ya, menang kaget juga nih. Timnas Indonesia mendapatkan perolehan poin FIFA plus 21,58 dan apabila imbang nih perolehan poin FIFA plus 9,08 dan apabila kalah minus 3,42 poin FIFA. Tapi ya sekali lagi ya, kita lawan Jepang jangan terlalu berekspektasi tinggi. Walaupun Jepang memakai skuad pelapis, Jepang tetaplah Jepang. Ya, Jepang tetaplah Jepang, Jepang tetaplah negara superior di Asia. Sekali lagi ya, kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik menghadapi Jepang. Menang kaget ya. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Pelatih Jepang frustasi dan kecewa kalah dari Australia dan janji menang saat lawan timnas Indonesia. Yaps, pelatih Jepang Hajime Moriyasu itu mengaku frustasi dan kecewa timnya kalah dari Australia. Dan dia berjanji untuk laga terakhir di kualifikasi ronde 3 ini, yaitu melawan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu memasang target mengalahkan timnas Indonesia. Meskipun di pertandingan terakhir ini tidak berefek apapun untuk timnas Indonesia, dikarenakan kita udah pasti lolos ke ronde 4. Namun harapan kita skuad Garuda tetap bermain maksimal. Karena jika timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang, atau minimal imbang, maka skuad Garuda akan mendapatkan poin yang cukup lumayan banyak, di mana poin tersebut akan membuat ranking FIFA timnas Indonesia semakin naik. Jadi patut ditunggu nih, apakah Patrick Kluivert bisa menumbangkan Jepang besok di kandangnya? Itulah kepuasan Bung Toel kepada pemain timnas Indonesia saat menjamu Cina. Bung Toel puas, walaupun menang 1, tapi Bung Toel merasa puas. Itulah yang namanya permainan. Baru kali ini Bung Toel nih memuji timnas Indonesia. Biasanya kritik-kritik pedas yang kurang gini, pakai rebus yang gini. Kali ini Bung Toel puas sekali. Dan kita harus dukung timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 10 Juni hari Selasa ya. Kita harus dukung, harus bertempur dengan skuad tenaga. Lawan skuad tenaga timnas Indonesia harus menang. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.